semuanya, balik lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Balik lagi nih di segmen Charlie, Ya. Cakap bareng ahli. Bareng aku Balkis Dan aku Naomi. di segmen Charlie tadi podcast Suara 8. Oke. Dan kita tentunya bakalan kedatangan tamu yang cukup spesial nih. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Lili Hanifah. Jadi beliau adalah seorang owner dari Kopi Sejati sekaligus guru RPL di SMK Negeri 3 Kendal. Nah, kita akan sharing-sharing nih, gimana caranya biar kita bisa meramu kopi dari pemilihan biji kopi sampai jadi kopi yang bisa kita nikmati. Serta gimana sih peluang penjualan dalam bidang perkopian ini. Nah, mari kita bahas rame-rame di sini. Oke. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu ya, Bu Lili. Ya, Silakan. terima kasih Mbak Balkis sama Mbak Naomi. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya Lili Hanifah ya, owner dari Kopi Sejati. Oke. Selamat datang Bu di podcast Suara 8. Oke. Nah, Bu Lili ini kan seorang guru ya. Kalau nggak salah di SMA 3 Kendal. SMK. SMK 3 Kendal. Nah, bagaimana sih Bu cara yang membagi waktu antara mungkin bekerja sebagai seorang guru dan mungkin bisa dibilang sambilan Entrepreneur ya. Ya, gimana cara bagi waktunya juga antara jadi guru dan itu ownernya? Baik. Jadi memang tugas utama saya adalah sebagai pengajar. Kebetulan untuk tahun ini meskipun saya ngajar produktif RPL, tapi saya ada mata pelajaran kewirausahaan. Saya ngajar kelas 12 untuk mata pelajaran kewirausahaan. Dari situ saya jadi terlahir motivasi nih. Masa saya guru kewirausahaan nggak punya usaha? Iya. Ya. Jadi terus terang kalau saya mulai menekuni dunia perkopian itu dari awal pandemi. Oh, berarti barusan ya? Barusan. Hitungnya barusan. Akan tapi saya sudah terlahir dari jiwa perkopian. Karena ya orang tua saya itu petani kopi. Oh, Petani itu di daerah mana itu, Bu? di daerah Desa Getas, Kecamatan Singorojo. Oh, Kabupaten iya. Kendal. Pernah lewat. Ya. Oke, ngomongin kopi nih ya. Ibu bisa jelasin nggak gimana ciri-ciri kopi yang bagus dan enak saat dipanen itu ya, dan gimana sih cara pengolahannya dari bentukannya biji sampai ke proses roaster ya namanya. Ya, oke. Jadi memang bicara kopi itu dunianya sangat kompleks. Jadi kalau bicara kopi itu orang biasanya nyebutnya dari hulu sampai hilir. Kalau dari hulu itu adalah proses kopi dari petani ya, mulai pembibitan sampai penanamannya itu juga harus tertib dalam artian bagaimana cara kopi itu biar tahan dengan hama, pemilihan pupuknya juga. Kalau dari saya ini kebetulan orang tua untuk memupuk kopi ini kita pakainya pupuk herbal. Jadi dari kandang kotoran hewan, kambing. Ya, jadi kita tidak memakai pupuk-pupuk yang kimia itu. Jadi pupuk organik ya, Bu? Pupuk organik, iya. Jadi rajin pemupukannya itu ada waktunya juga, kita harus tertib. Jadi kalau nama istilah bahasa Jawanya itu ada ketika daunnya sudah mulai menguning coklat itu ada istilah rempel. Rempel itu menghilangkan ranting-ranting yang sudah mau mati gitu. Lapuk gitu. Ya, lapuk itu dihilangkan biar ada peremajaan. Nah, itu nanti dia akan mempengaruhi dari biji kopi itu ketika berbuah. Kalau rajin dirempel ya berbuahnya akan banyak gitu. Dan itu berapa lama, Bu, buat sampai penanaman kopinya itu? Kalau dari mulai bibit kopi ditanam itu paling cepat itu 3 tahun baru dia bisa berbuah. Tapi biasanya sudah mulai stabil itu masuk ke usia 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, usia 5 tahun kopi baru bisa mulai dipanen. Dipanen dan diproduksi itu. Ya, diproduksi. Oke. Kemudian ya untuk panen ini ada kuncinya juga, Mbak. Kalau ada istilahnya kopi beras ya atau green bean. Green bean itu ketika panen untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas harus pemilihannya benar-benar kopi yang matang. Kopi matang itu
cirinya sudah merah bijinya. Yang merah. Oh iya iya. Kalau hijau jangan diambil ya. Ya, kalau hijau Jangan jangan dipanen. diambil. Nah mungkin ini kan ibu udah membawa kayak sedikit alat-alat dan mungkin contoh kopinya bisa dijelaskan Bu? Oh iya. Jadi ini kalau kopi bubuk namanya ya. Iya. Ini sudah kita masuk ke proses hilir. Jadi kalau proses hulu itu fokusnya pada petani untuk pengembangan bibit tanaman kopi. Kalau ini sudah disebutnya produk turunan dari kopi. Jadi kopi itu kan mulai dipanen, green bean-nya sudah laku dijual. Tapi kalau mau diolah lagi ada namanya proses pasca panen. Proses pasca panen itu setelah dipetik, Dihaluskan. sebelum dihaluskan kan ada penjemuran. Oh, ada lagi. Ya, teknik penjemuran. Jadi teknik penjemuran atau proses itu ada istilahnya juga prosesor itu pemproses kopi pasca panen. Ada istilahnya kopi natural, proses wine, proses full wash, semi wash gitu, sama proses henning. Oh. Ribet ya? Iya. Apa itu? Iya. Jadi kalau kebanyakan yang dikenal itu kan barista, Iya. ya, yang ada di kafe-kafe. Hmm. Nah, itu sudah kita bicaranya sudah kopi dihilir. Nah, hilir itu berarti sudah langsung ke produk turunannya, yaitu kopi disajikan di kafe-kafe, diolah sama barista gitu. Oke, lah kalau apa namanya? Ini kopi bubuk. Kopi bubuk. Jadi teknik untuk meracik itu juga ada tekniknya sendiri. Jadi ada ukurannya sebenarnya Mbak. Ini tapi lupa nggak bawa timbangan untuk ngukur. Ya, jadi rasio airnya itu kita mau pakai 1:14 atau 1:10 gitu. Ada takarannya. Misalkan 1 gram kopi gitu ya. Kita airnya berarti pakai bandingannya 14 gram seperti itu. Seperti itu. Dan Kalau rasa-rasanya Bu itu ada macam-macam. Ya, rasa itu berarti tergantung dari jenis kopi dan prosesnya. Nah, jadi kalau kopi itu ada 3 jenis, Mbak. Ada Robusta, ada Arabica, sama Liberica. Nah, kalau yang jarang di pasaran itu kopi Liberica. Kopi Liberica ini karena bibit tanaman kopi ini pohonnya tinggi-tinggi. Dulu ceritanya ini memang peninggalan dari Belanda. Jadi kalau menurut survei data dari Asosiasi Kopi ini yang Jawa Tengah, peninggalan Belanda ini terbentang dari Gunung Ungaran sampai Gunung Prau, titik terbanyak di Jawa Tengahnya. oh begitu. Iya. Tingginya berapa meter itu? Pohonnya Ya, pohonnya. sampai berapa? 3 meter, 5 meter. Jadi Kalau ya, nggak kayak biasanya. iya, nggak kayak biasanya. Jadi sedikit susah mungkin ya untuk Iya, untuk panen. Makanya kebanyakan petani lebih memilih Robusta. Kalau Arabica itu dia tumbuhnya di ketinggian tertentu. Biar bisa hasilnya enak rasanya. Ada syarat ketinggiannya. Itu harganya juga mempengaruhi ya, Bu? Iya. Ah, Harga itu tergantung jenis kopi sama prosesnya, proses pasca panen. Oh, proses Kalau Iya. yang kopi yang Ibu gunakan ini prosesnya apa, Bu? Ini natural semua. Natural semua. Natural Natural itu prosesnya gimana? Itu. Natural itu setelah dipanen gitu ya, dipilih yang merah-merah itu ada sortasi. Sortasi itu jadi pemilihan besar biji kopi itu harus kita pakai yang merata. Kemudian selain itu sortasi kita biasanya kalau saya ya pakainya ini tahu tembor Mbak. Kalau tempatku sebutnya tembor. Kayak yang bak mandi tapi dari plastik itu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Apa Mbak namanya? Ember ya? Kayak ember tapi bunder. Oh, kayak buat wadah ceper. gitu ya, Bu? Iya. Itu direndam dulu kopinya. Direndam, nanti biji kopi yang apa namanya? Tenggelam sama biji kopi yang yang ngambang ini kita ambil, kita pisah, dibuang ya. Kalau dibuang sayang berarti kita proses sendiri gitu. Oh, itu Kita jadi proses apa sendiri. itu, Bu? Itu nanti juga bisa jadi kopi. Cuman itu identifikasinya adalah yang kemambang itu mungkin ada serangga atau biji yang cacat-cacat. Jadi kita pisahkan. Nah, kita pakai dari biji kopi yang tenggelam itu. Setelah kita sortasi kan dari tadi yang tenggelam, kita jemur. Kita jemur jadi masih ada kulitnya.
Itu baru setelah kering itu biasanya sampai 15 hari. Oh, lama juga. Lama juga kalau proses natural 15 hari karena masih ada kulitnya. Baru masuk ke proses giling. Giling. Giling itu memisahkan Kulit sama biji. Ya, kulit sama biji. Itu baru jadi namanya green bean. Oh ya, green bean itu yang itu ya biji yang coklat, yang coklat. Biji yang masih hijau. Oh, hijau. Hijau ya. Belum di roasting. Oh, belum di roasting. Ya, jadi kalau setelah panen itu biar rasanya sedikit netral, jangan langsung diproses roasting. Minimal itu kita diamkan selama 3 bulan dulu. Lama Ya, ya. Lama baru juga. masuk ke proses roasting. Oke. Iya, roasting itu pakai Roasting. mesin alat roasting. Buat yang itu roasting buat apa sih itu? Jadi tadi setelah proses penjemuran kita mau roasting, panen baru ini berarti ya. Jadi biar rasanya itu netral, minimal kopi didiamkan dulu selama 3 bulan. Itu juga penyimpanannya harus benar-benar diperhatikan. Jadi tidak sembarangan disimpannya. Nanti takut kualitas biji kopinya rusak. Iya ya? betul sekali Mbak. Pantesan ya harga kopi itu mahal karena emang Iya, bikinnya tuh prosesnya lama, lama. terus Lama juga dan susah ribet. juga. Iya ribet. Ribet banget. Oke. Menurut Ibu nih ya, gimana sih peluang bisnis kopi ke depannya ini menurut Ibu? Kalau menurut saya sekarang kan kopi sudah menjadi lifestyle, tidak hanya lifestyle ya, jadi kebutuhan juga. Kalau dulu kan kopi itu identiknya sama orang tua. Ya, Nah, sekarang tapi malah trending. Iya, ternyata sudah menjadi lifestyle. Dengan menjamurnya banyak kafe-kafe itu akhirnya nama kopi kan Terangkat. Jadi Ya, terkenal jadi banget. terkenal. Itu juga imbasnya untuk petani. Alhamdulillah ada respon baik ketika kopi itu masyarakat lokal sudah mau mulai mengkonsumsi. Iya benar. Nah, kalau dari Bu Lili sendiri nih, bagaimana sih Bu kayak tips pemasaran produknya? Mungkin apakah dijual online atau gimana gitu Bu? Ya, jadi kalau dari saya jualnya memang ada market offline sama online-nya. Oh. Iya, saya sudah buka beberapa reseller di luar kota. Jadi untuk pemasaran kopi bubuknya ini saya lebih ke reseller. Oh, pendapatannya dari reseller itu. Iya, jadi saya kan karena keterbatasan waktu. Ya, karena ya, jadi guru jadi juga. marketingnya biar orang lain yang itu memasarkan. Ya, tapi kalau yang offline itu gimana Bu penjualannya? Kalau offline ini biasanya ada kafe-kafe yang sudah kita kerjasama sama hotel juga ada. Ini hotelnya tidak akan saya sebutkan, ada beberapa ini hotel. Oke. Siap. Hotel Bintang 5 sudah menggunakan kopi sejati. Kemudian dari ini teman atau tetangga aja itu langsung datang ke rumah. Gitu. Ibu tuh kenapa sih, kan udah jadi guru, tapi kenapa mau terjun ke bidang perkopian ini? Apa alasannya? Pertama melihat peluang. Oh, I see. Yang kedua memang bahan baku dari orang tua sudah tersedia. Jadi modal udah ada, tinggal gas Iya, gitu, gitu. menjalankan. Jadi kalau awalnya orang tua hanya beberapa aja, cuman proses kopi itu untuk konsumsi sendiri. Nah, ketika biasanya dijualnya green bean. Green bean. Ya, Masih green kayak bean. mentahan lah ya. Mentahan istilahnya. ya, mentahan. Terus akhirnya karena pandemi itu membuat saya banyak berpikir. Iya, kan pandemi itu belajarnya juga daring ya. Sudah terbiasa dengan aktivitas, kemudian aduh, ini mau ngapain ya, boring gitu. Ya, gabut. Akhirnya yaudah ini awalnya dari coba-coba meramu terus ikutan belajar sana sini, akhirnya Bisa. Ya, Ya, jadi- alhamdulillah sih. Ya, ini kan Bu Lili kan pasti setiap kayak bisnis tuh pasti ada suka dukanya nih Bu, apalagi di masa pandemi. Bisa diceritakan Bu suka dukanya? ya suka dukanya kalau ini Mbak, reseller itu kita kan biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kalau berawal dari teman itu nggak enaknya kalau mau jadi reseller kan biasanya kita ada barang ada uang gitu. Karena mungkin sudah terlanjur temannya teman baik, akhirnya yaudah bawa dulu lah. Itu kadang kendalanya uang yang masuk itu kan nggak
nggak barengan sama yang seharusnya. ya barang keluar. Jadi ketika bikin laporan rekap manajemen keuangannya ini yang Malah kacau. ya itu seperti itu ya, dukanya seperti itu. Itu kayak apa namanya, ngasih harga teman gitu. Iya, iya begitu. Akhirnya begitu. Iya. Nah, Ibu sekarang kan lagi masa pandemi nih ya. Itu kira-kira ada pengaruh nggak sama bisnis kopi ini? Justru kalau pandemi ini karena saya awalnya mulai dari Oh, pandemi iya. ya, ini bisa lebih maksimal waktunya. Jadi kalau yang lain mungkin pandemi itu kadang orang menyikapinya, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, terbatas. Jadi kalau saya dengan pandemi ini malah Melihat peluang. Iya, melihat peluang dan alhamdulillah bersyukur sekali bisa mengambil waktu dengan maksimal. Iya, keren sih. Nah, kalau misal kopi kan identik dengan barista ya. Tadi kita bilang mungkin ada di beberapa kafe yang kalau barista yang menarik itu malah bisa jadi poin plus untuk kafe. Kalau menurut Ibu sendiri itu barista yang baik itu kayak gimana sih, Bu? Kalau barista itu kan meracik kopi ini ya, apa namanya? menyajikan kopi. Jadi kalau yang menarik itu barista harus punya perasaan. Kalau menurut saya barista itu harus pakai perasaan. Ya. Oke, Ibu ini udah punya barista berapa? Istilahnya pegawainya lah yang jadi barista. Jadi kalau saya sebenarnya malah buka kafe sendiri itu malah belum. Oh, belum ada. Belum. Cuman lebihnya ikut ke pameran gitu sama nanti join sama teman barista. Oh, gitu. Gitu kalau untuk apa? Jadi kafe insya Allah coming soon sama nanti wisata yang ada di desa saya yang mau dibuka. Amin. Ya. Nah, itu kalau misalkan aku nih mau jadi barista. Nah, Iya. itu harus bisa apa gitu. Yang jelas harus tahu dulu rasa kopi itu bagaimana, Mbak. Oh, beda-beda. Iya, jadi kopi kan ada 3 macam itu jenisnya ya. Kemudian prosesnya tadi juga ada macam-macam. Harus tahu membedakan dulu. Oh, gitu. Baru kalau sudah tahu beda rasanya, cara teknik meramu kopi dari kopi sampai ke kopi kekinian atau Kopi yang tradisional. original, ya itu bagaimana? Itu ada ilmunya nanti, Pak. Iya, jadi ada ilmu sendiri ya. Iya, ada ilmu sendiri. Oke. Terakhir nih Bu, ada nggak sih kayak saran atau tips untuk para pendengar atau mungkin yang seusia kami buat kayak belajar di bidang perkopian atau membuka berani kayak misal di pandemi kan banyak orang yang takut untuk membuka bisnis atau ya mungkin. Oke, jadi lebih melihat peluang ya. Jadi melihat peluang. Kalau hanya untuk sekarang kan kopi anak muda itu kan seneng ya. Senengnya kalau Mbak Bilkis seneng minum kopi apa? Aku kopi susu sih, Oh, kayak kopi susu. Kalau Mbak Naomi? Nah, berarti kan kopi kekinian. Kalau kopi susu itu nggak perlu ilmu yang lebih untuk mempelajari kopi sebenarnya. Yang penting bisa membandingkan antara kopi murni dengan tambahan-tambahannya itu. Kopi murni itu kayak Kopi murni itu americano. Kopi ini murni, jadi yang belum ada campurannya apapun dari biji kopi asli tanpa campuran. Ya, Jadi kopi yang dijual di kafe-kafe kota itu kopi, termasuknya kopi itu ya, apa namanya, kopi yang profesional gitu ya? Iya, prosesnya yang macam-macam tadi, Mbak. Jadi kalau mau jualan, lihat dulu target pasarnya siapa. Kalau target pasarnya sesama, oh aku sama teman-teman tuh sukanya mengkonsumsi kopi susu, kopi kekinian gitu ya, karya merek-merek yang lagi trending itu kan kebanyakan mereka jualnya kopi kekinian. Itu paling mudah untuk membuat kopinya sebenarnya. Kalau mau jualan, paling gampang jualan kopi itu. Karena udah nentuin target pasarnya siapa gitu. Target pasarnya siapa, itu yang paling penting. Oke, ini kita dari tadi udah bahas banyak belajar tentang dunia perkopian. Semoga ya bermanfaat. Mungkin pendengar yang nggak tahu cara bikin kopi atau yang mungkin bahasa-bahasa kayak robusta, kayak yang apa tadi? Liberica ya. Itu kan kita nggak tahu. Iya, itu apa ya Bu? Yang ini namanya kettle. Ya teko, jadi yang ada ukuran suhunya. Jadi kalau mau membuat kopi, biasanya saya pakainya suhu di 93.
93. Ya, Oke. biar ekstraksinya itu bisa maksimal kopi. Kenapa nggak 100? 100 boleh, lebih boleh, lebih bagus, tapi jangan sampai kurang kalau saya. Oh, Iya, biar untuk menghasilkan ekstraksi kopi yang maksimal. Kalau yang itu yang bahan kaca itu Nah, kalau di kafe-kafe ada yang namanya Physic Tea ya. apa itu? Physic Tea V60. V60 Physic Oke. Tea. Physic Tea itu karena ini sudutnya kan 60 derajat. Ah, iya. Ya, Kayak makanya kerucut disebut gitu. ya Physic Tea. Ini nanti ada papernya, paper untuk nyaring kopinya. Kalau ini namanya server gelasnya. Nah, jadi tambahan nih Bu untuk mungkin yang seusia kami, yang seusia SMK ataupun SMA yang dia tuh pingin untuk menjajal, untuk mencoba, tapi kita mungkin masih takut tuh, ada nggak sih Bu saran atau tipsnya? Oke, saran ya kalau dari saya kan backgroundnya adalah guru RPL. RPL kan rekayasa perangkat lunak, identiknya harusnya jualan software gitu ya. Iya. Kenapa kok saya jualan kopi? Ini sebenarnya ada pesan tersendiri. Jadi tidak harus ketika saya hobi dengan kopi, saya hobinya itu minum kopi. Kenapa dari minum kopi ini saya tidak mencoba untuk menyalurkan hobi saya? Selain saya harus bisa mengkonsumsi setiap saat, saya juga bisa menularkan ke orang lain. Bener banget. Selain melihat peluang, jangan pernah takut untuk mencoba. Nah itu. Benar, itu yang mungkin ya Ya, jadi menjadi masalah. ketika saya juga dengan suami ya, saya sudah berkeluarga dengan suami itu juga backgroundnya IT. Jadi kalau suami itu lebih fokus untuk menghasilkan berjualan software. Kalau saya jadi memilih kopinya karena saya hobinya ngopi. Jadi saling melengkapi gitu sama Melengkapi. suami. Jadi tidak usah ragu atau tidak usah pernah malu ketika ada orang menjudge, loh kamu jurusannya RPL kenapa kamu jualannya kopi? Ya, Ya, itu. siapa yang larang? Nah itu. Kan nggak ada. Saya hobi kok. Saya dari hobi bisa dapat uang. Nah, iya. Jadi lihatlah peluang. Jangan abaikan suara-suara yang negatif itu yang bisa memicu kita jadi gagal. iya. Dan apapun latar belakang kita itu Ya, apapun latar belakangnya, yang penting kita melihat pasar. Pasar tuh orang butuhnya apa sih? ya. Ya, yang orang butuhkan ya kita akan berikan. Itu jiwa entrepreneur seperti itu sebenarnya. Oke, gitu aja sekian obrolan kita sama Bu Lili. Kita udah banyak banget bahas tentang dunia perkopian ya. Ya, terima kasih Bu Lili udah Ya. memberikan informasi tentang dunia perkopian. Dan sudah menyempatkan waktu buat hadir di podcast hari ini. Terima kasih kembali Mbak Bilkis sama Mbak Naomi Ya, sudah sama-sama. memberikan kesempatan untuk berbagi saya. Ya. Nah, Oh ya Bu, ini kan SMK 8 ini punya jargon. Ya. Ya, jargonnya itu namanya idola ya. Salam Iya. idola. Salam idola. Jadi itu kalau misal kita bilang salam idola ini tangannya kayak gini. Inovatif, Disiplin, inovatif, disiplin, disiplin, nih kolaboratif. kolaboratif. Oke. Nanti bisa diikuti. Oke. Ya. siap. Oke. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 di YouTube-nya N8 TV karena kita Akan memberikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. setiap minggunya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan stay tune. Oke. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Dadah.